Assalamualaikum semuanya. Jumpa lagi dengan saya, Kakak Aan Saputra. Ada yang kenal sama kakak? Sudah pasti tidak kenal. Iyalah, kakak kan bukan artis. Oke, kita lanjut. Kalau misalnya kakak bilang, apa kabar? Jawabannya nanti apa? Iya, benar sekali. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, kita mulai. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, Masya Allah. Oke, baiklah, hari ini kakak ingin mengajarkan tentang fungsi if. Tetapi sebelum kakak lanjut, ada yang tahu apa itu if? Ya, siapa namanya? Tono, ya. Apa? Jika, ya benar sekali. If, jika kita translatekan dalam bahasa Inggris, ke bahasa Indonesia artinya jika. Tetapi jika di dalam pemrograman Excel, if adalah, ada yang tahu? Oke, kakak bahas. If adalah suatu pernyataan yang jika pernyataan itu bernilai benar, maka nilai yang akan dimunculkan nilai yang benar. Tetapi jika pernyataan itu memiliki nilai yang salah, maka nilainya juga salah. Maka itu disebut fungsi if. Itu salah satu if yang paling sederhana, disebut if tunggal. Terus nanti kita akan belajar banyak tentang if. Ada if tunggal atau simple if, ada if ganda, ada if plus or, if plus and, ada sum if, count if, dan lain sebagainya. Tetapi untuk hari ini kita bahas dulu tentang simple if atau if sederhana. Gimana? Kita langsung lanjut saja? Ya, kita langsung lanjut saja. Nanti kita jelaskan apa sih rumusnya dan lain sebagainya. Oke, ikuti terus. Halo adik-adik. Baiklah, kali ini kita akan mengenal lebih dalam tentang if tunggal atau simple if. Kita langsung saja buka Excel-nya. Nah, di sini kakak punya tentang pengertian rumus dan keterangan rumus serta catatan dan contoh soal di dalam if. Kita bahas satu persatu. If tunggal merupakan suatu fungsi logika untuk menghasilkan nilai benar atau salah dan hanya dari dua kondisi atau pernyataan. Misal contoh, jika kode L maka pria dan jika kode P maka wanita. Nah, untuk kita mengetahui hal ini di contoh soal ini, maka kita perlu tahu dulu rumus dari fungsi if. Bentuk rumus if yaitu, karena kita membahas tentang rumus, pastikan dulu jika kita mau tuliskan dulu sama dengan, kemudian kita tulis sintaknya if. Jadi sama dengan if. Nanti akan muncul 3 bagian. Yang pertama logical test, yang kedua value if true, dan yang ketiga value if false. Keterangan rumus untuk logika test yaitu tes logika yang akan kita kirimkan apakah nanti pernyataannya benar atau pernyataannya salah. Nah, untuk kita menentukan penulisan rumus nanti ada beberapa aturan. Jika kita ingin menuliskan logika dan value berupa huruf, maka kita memerlukan tanda kutip 2, baik di awal ataupun di akhir. Begitu juga jika kita ingin menuliskan logika dan value berupa angka, maka kita tidak perlu menggunakan kutip. Berbeda jika kita ingin menuliskan angka tersebut huruf
angka tersebut angka 0 di depan, maka kita memerlukan kutip. Jadi cara mudahnya jika huruf menggunakan kutip dan jika angka tidak menggunakan kutip. Nah, kita langsung saja ke contoh soal agar lebih mudah kita pahami. Nah, misal di sini kakak sudah memiliki tabel yang terdiri dari nomor siswa, yang kedua nama siswa, yang ketiga kodenya L atau P, yang keempat keterangan, yang kelima nilai, dan yang keenam lulus atau tidak lulus. Pada pernyataan atau pada tabel di atas ini ada soal. Ketika kita ingin menjawab keterangan, maka ada pernyataan jika L atau jika kodenya L, maka jawabannya laki-laki. Sedangkan jika P, maka kodenya perempuan. Kita coba langsung cara mengerjakan. Kita misalnya di kotak pertama. Tadi sesuai dengan rumus, kita awali dulu dengan sama dengan. Kemudian karena kita membahas tentang if, jadi kita masukkan if. Terus kita tab di keyboard kalian, tekan tab. Nah, di sini ada 3 bagian, logical test, value if true, dan value if false. Logical testnya atau logical testnya yang mana? Yang P ini. Logical testnya yang P ini. Misalnya kita tekan, tik. Nah, maka akan muncul C4. Nah, dari contoh logical test ini kita harus samakan dulu. Oke, patokannya jika kita ingin kode L ini yang duluan, maka kita pernyataan benarnya nanti laki-laki, dan selakin huruf L maka perempuan. Kita contoh aja langsung. Jika C4 ini sama dengan L. Ingat, C4 sama dengan L dan L ini huruf. Jadi kita tulis huruf, maka perlu kutip 2. C4 ini sama dengan L. Nah, dari sini kita bisa lihat C4 ini kan di kotak ini P. Sedangkan dalam rumus jika C4 sama dengan L, maka nilai benar dari L kita tulis dulu. Kita pisahkan dulu. Logika tesnya sudah selesai, kita ke value if true. Untuk memisahkannya itu tergantung laptop. Ada yang menggunakan kutip, koma, atau titik koma, ada yang hanya menggunakan koma saja. Kebetulan di laptop kakak yaitu menggunakan koma. Jadi kakak pisahkan dengan koma. Nah, karena nilai L di keterangan ini sama dengan laki-laki, berarti kita tulis laki-laki. Nah, nilai L kebenarannya itu laki-laki. Nah, terus kita masukkan nilai salahnya. Kita pisahkan dengan koma atau titik koma. Laptop kakak koma. Nah, nilai salah jika L maka laki-laki, berarti selain laki-laki maka perempuan. Karena if tunggal cuma ada 2 perumpamaan. Jika satunya benar, maka satunya salah. Jika kita menggunakan L sebagai logika, maka yang benar laki-laki dan yang perempuan salah. Terus kita tutup. Ingat untuk menuliskan teks atau huruf menggunakan kutip 2. Setelah itu kita baca dulu dari rumus ini. Jika C4 sama dengan L, maka jawabannya laki-laki. Dan jika C4 ini dari mana? Ini, kotak ini. Ini huruf C, sedangkan ini angka 4. Bertemunya di sini, di sel ini. Nah, jika C4 sama dengan L, maka jawabannya laki-laki. Tapi sayangnya C4 ini nilainya P. Berarti selain laki-laki, jawabannya perempuan. Nah,
maka yang keluar yaitu perempuan. Kita bisa lanjutkan seperti langkah yang di atas tadi. Sama dengan kita if lagi, kita tab, kita lakukan langkah selanjutnya. Tetapi jika di sini ada 10 langkah, berarti kita perlu memasukkan 10 langkah. Terus apa bedanya jika kita menggunakan Excel dengan tanpa menggunakan Excel? Maka jika kita menggunakan Excel, kita nggak perlu lagi memasukkan rumusnya satu per satu. Caranya gimana? Caranya kita bisa tarik. Kita tekan dulu kotak ini. Kita tarik di sel sudut kanan bawahnya. Kita cukup tarik, tahan kiri, terus tarik ke bawah. Maka seluruhnya sudah dapat. Jadi setiap P dia lari ke perempuan. Karena rumusnya tadi, jika C4-nya L sama dengan laki-laki, berarti selain huruf L, maka jawabannya perempuan. Oke. Nah, itu untuk cara menjawab keterangan. Sekarang bagaimana jika itu tentang lulus atau tidak lulus? Nah, di sini dari soal ini kita bisa melihat jika nilai lebih besar sama dengan 60, maka nilainya lulus. Dan jika nilai kurang dari 60, maka tidak lulus. Berarti kita bisa lihat, berarti KKM kelulusan yaitu 60 ke atas. Jadi ketika kita dapat 60, maka kita lulus. Apalagi jika kita dapat 61, 62 sampai 100, maka kita lulus. Tetapi jika di bawah 60, berarti 59, 58, 57, 56 dan seterusnya, maka tidak lulus. Jadi bagaimana caranya kita ingin menjawab? Karena di sini patokannya jika nilai, berarti kita berpatokan sama nilai. Tadi kita mencoba rumus di atas. Bisa nggak kalau misalnya kita mencoba rumusnya di tengah? Bisa. Tetapi pastikan patokan logikanya selalu yang ada di samping. Kalau tadi kita menggunakan keterangan di nomor 1 ini perempuan, maka logika tesnya yang P ini di urutan 1. Kalau kita urutan keempat, maka nanti kita logika tesnya atau nilai yang di sini yaitu yang 40 ini. Jika kita lihat dari kacamata kita, maka kita bisa jawab bahwa 40 ini pasti tidak lulus. Karena kenapa? Karena KKM-nya 60. Tapi untuk melihat lebih detail, maka kita coba masukkan rumus. Misal, pastikan kita tuliskan dulu sama dengan. Setelah kita tuliskan sama dengan, kita masukkan rumusnya apa? Iya, benar sekali. Kita masukkan if. Terus kita tab di keyboard kita. Nah, di sini ada 3 bagian. Ingat, logika test atau logical test, value if true, dan value if false. Nah, logika tesnya, ingat, karena jika nilai, berarti logika tesnya nilai, berarti kita tekan nilai ini. Nah, nilai ini ketika kita tekan maka muncul E7. E7 itu dari mana, Kak? Ini, dari E yang di atas ini ketemu di 7 yang di bagian samping ini. E ini menyatakan tempat kolom, sedangkan 7 ini menyatakan tempat baris. Nah, kita coba menggunakan KKM lebih besar sama dengan tadi. Berarti kita tulis lebih besar sama dengan berapa? Ya, benar sekali, lebih besar sama dengan 60. Nah, setelah kita tulis jika E7 lebih besar sama dengan 60, maka nilai benarnya berapa? Apa nilai benarnya? Ya, benar sekali, nilai benarnya lulus. Berarti kita pisahkan dulu logika tesnya dengan value of true. Dia sudah berwarna agak tebal, hitamnya. Berarti kita
tulis lulus. Ingat dengan materi awal tadi kita bahwa untuk menulis huruf kita memerlukan kutip di awal dan kutip di akhir. Nah, kita kembali lagi. Jika E7 ini tidak lebih besar dari 60, maka jawabannya apa? Ya, pilihan kedua. Tidak lulus. Maka kita kutip 2 dulu. Kita tulis tidak lulus. Kenapa pakai kutip K? Kita ulangi lagi. Karena value true-nya yaitu berupa huruf. Setelah itu kita tutup. Setelah itu kita enter. Nah, di sini kita dapat lihat bahwa ternyata nilai 40 ini tidak lulus. Terus bagaimana kita bisa pakai langkah tadi? Langkah tadi tarik ke bawah. Atau kita juga bisa klik kiri 2 kali. Misal contoh. Nah, ini biasanya kalau kita menggunakan klik kiri 2 kali, itu untuk data ribuan ke bawah. Jadi kita enak, nggak perlu lagi kita tarik sampai bawah seperti ini. Nah, terus bagian atas gimana Kak? Sama, kita bisa tarik seperti ini. Kita letakkan kursornya di bagian kanan bawah, terus kita tarik. Nah, lulus, tidak lulus, lulus. Nah, kalau misalnya kita lihat data cuma 10 orang ini, 10 siswa ini mudah. Tetapi jika kita ingin menyelesaikan atau kita ingin melihat kelulusan siswa dari, bayangkan misalnya kakak ngajar satu kelas yang berjumlah 40 orang. Belum lagi nanti di kelas lain kakak mengajar 40 orang. Belum lagi ngajar di tempat lain. Apalagi kalau misalnya ingin melihat data seluruh tempat kakak ngajar. Atau misalnya data seluruh sekolah. Dan itu lebih banyak. Jika kita menggunakan satu-satu, misalnya kita 70, kita lihat lulus, 30 tidak lulus, maka pekerjaan kita tidak akan selesai. Tetapi, apakah benar ini jika datanya seandainya siswa yang bernama Rensi ini dia sudah remedi, bisakah nilainya berubah? Katakanlah dari 30 dia sudah remedi dan mendapatkan nilai 61. Nah, ternyata dia lulus. Berarti rumus ini bisa berlaku walaupun nilainya kita rubah. Misal contoh, ternyata Fauzan ini anaknya rajin dan soal-soal remedial juga ia kerjakan. Hingga akhirnya ia diberi nilai sebesar KKM, maka 60. Ternyata nilainya lulus. Dan misal contoh lagi, Rudi ini nilainya 90, tetapi karena dia nakal dan diancam akan dikeluarkan karena ada pelanggaran berat, maka dia mendapatkan nilai 65 misalnya. Maka masih lulus. Tetapi jika di bawah 65, misalnya 55, maka tidak lulus. Ternyata ini benar. Ini benar. Atau misal lagi, contoh dari kode L atau P tadi. Misalnya, oh ternyata Rian itu laki-laki. Guru salah input, misalnya. Berarti kita ganti huruf L. Maka jawabannya laki-laki. Jadi kita nggak perlu ngubah tulis satu-satu huruf perempuan atau lulus. Kita cukup ganti kode atau logika tesnya aja. Balik itu nilai atau itu kode L atau P. Oke, mungkin itu saja pertemuan kita hari ini. Kita lanjutkan lagi di pertemuan selanjutnya. Baiklah adik-adik, mungkin itu saja yang dapat kita pelajari hari ini. Kita akan ketemu lagi di minggu depan. Kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.